Halo semuanya guys, kembali lagi sama gua. Hari ini gua datang lagi dengan konten curhat ya. Jadi konten curhat kali ini tuh mengingatkan gua kepada sebuah isu yang terjadi di sekitar lingkungan gua. Kalau beberapa tahun belakangan dulu tuh gua ngeliatnya di berita-berita, sekarang gua tuh ngeliatnya langsung di lingkungan gua, bahkan bisa dibilang tuh mengena ke dalam jiwa dan sanubari gua ya. Karena tiba-tiba ada dari pinjol ya yang WA gua, terus nagih bahwa temen gua tuh belum bayar pinjamannya gitu. Dan ternyata teman dekat gua juga. Dan beberapa hari kemudian tuh temen gua pinjem duit, gua nggak tahu untuk apa. Tapi yang pasti gua udah dapat WhatsApp tersebut dan gua nggak pernah nanya ke dia juga sih soal apakah dia emang beneran pinjol atau enggak gitu. Tapi dia setelah gue pinjemin dia tuh hilang entah kemana gitu. Dan gua teleponin, gua WhatsApp, gua DM Instagram juga nggak dibales. Bahkan storynya dia itu nge-hide gua dari sosmednya, jadi yaudah gua unfollow aja gitu ya. Tapi intinya bukan masalah duitnya yang dipinjam, tapi kenapa fenomena ini terjadi bahkan di lingkup anak-anak muda sekarang gitu ya. Bahkan di seumuran gua yang mungkin udah masuk dewasa muda dan bahkan youth ke bawah atau anak-anak muda. Ini adalah soal pinjaman online. Jadi menurut gue pengen coba bedah sedikit dari riset gue yang cukup sederhana dan pendek yang mungkin banyak kesalahan. Tapi intinya gue pengen coba bedah apa sih sebenarnya yang ngebuat pinjol itu jadi semakin masif, bahkan dipakai sama anak-anak muda gitu. Dan bahkan mereka tuh nggak memikirkan resikonya tuh apa setelah mereka meminjam dari pinjol ini. Yang dulu kita kenalnya dengan konservatifnya itu adalah kita minjem lewat bank, yang tentunya prosesnya cukup ribet, dicek backgroundnya, cek BI checkingnya segala macam. Tapi kini gampang banget, bahkan beberapa aplikasi bilang kalau lu pakai HP Samsung gitu ya, lu bisa dapat approval rate tuh 90% ke atas. Aneh banget ya. Bukannya financial backgroundnya, tapi justru malah device yang dipakai. Tapi inilah dia curhat gue akan coba bahas soal pinjol, kenapa anak-anak muda dan bocah-bocah itu terjerat pinjaman online yang relatif ilegal semua. Mari kita curhat guys. I lost myself. I waited still. Jadi ini pinjol ya. Bisa dibilang beberapa tahun belakangan ini kita tuh sering kali dengar di berita bahwa ada beberapa orang yang terjerat pinjaman online. Terus ada juga mungkin dari kalian yang dapat WA atau telepon bahwa orang yang kita kenal tuh belum bayar pinjolnya. Atau mungkin yang paling ekstrim adalah adanya orang yang melakukan bunuh diri karena terjerat pinjol ilegal. Karena bunganya terlalu meledak gitu. Bahkan ada yang miliaran dari minjem cuma jutaan gitu ya. Nah, fenomena pinjol ilegal ini mungkin baru kita dengar 5 tahun belakangan ya mungkin ya. Tapi ya jadi pertanyaan, kenapa pinjol ilegal ini semakin masif dari tahun ke tahun dan justru malah makin banyak kasus tentang orang-orang yang terjerat pinjol dan bahkan kasusnya jadi lebih ekstrim dari tahun ke tahun. Nah, melalui riset singkat dan sederhana gua yang penuh ketidaksempurnaan ini, gue menemukan bahwa pinjol-pinjolan ini semakin masif gak lepas karena era digital yang semakin bergerak maju dan semakin aksesibel untuk semua orang dari berbagai daerah di Nusantara ini. Nah, dengan semakin aksesibelnya internet di berbagai daerah yang gak lepas tentunya dengan smartphone yang makin murah serta sosial media yang penggunanya terus menjalar ke seluruh pelosok gitu ya. Faktor ini memungkinkan perusahaan pinjol tuh yang legal maupun tidak legal jadi semakin mudah untuk memperluas jangkauan mereka kepada masyarakat. Tentunya bukan pinjol doang, UMKM, bisnis apapun, brand apapun itu semakin masif untuk bisa yang namanya melakukan brand awareness mereka ke seluruh pelosok Nusantara. Nah, tapi sumber masalahnya tentunya bukan terletak di masifnya internet dan juga harga smartphone yang semakin terjangkau untuk semua kalangan, tapi melainkan model literasi iklan para pinjol serta efek domino solusi instan dari satu orang ke orang lain yang sangat-sangat gila menurut gue dari para pinjol ilegal ini. Nah, berbicara soal literasi iklan para pinjol, lu selalu bisa lihat bahwa mereka mendesain iklan mereka tuh untuk serelevan mungkin dengan market terbesar mereka masa kini, yaitu anak muda yang kebanyakan punya banyak keinginan, punya wants yang betul-betul sangat banyak gitu, bahkan semakin tidak terarah gitu ya keinginan dari anak-anak muda sekarang itu ya. Sehingga lu mungkin pernah lihat di sosmed ada sebuah iklan pinjol yang menurut gue sakit gitu ya, yang memperlihatkan scene sepasang kekasih yang lagi pengen beli laptop gitu kan, ke toko laptop berdua pengen beli laptop. Nah, pas udah ceweknya milih ini aja bang laptopnya bang, nah yang cowok bilang ya udah berapa duit gitu kan, nah berapa juta kata mbaknya gitu. Habis itu cowoknya langsung ngasih tuh debitnya. Nah ternyata pas digesek nggak ada duitnya gitu.
nggak bisa gitu. Nah, mbaknya ceritanya ada sebuah narasi di mana mbaknya itu berbicara dalam hati. Dasar laki-laki nggak modal, masa mau beli laptop ceweknya ternyata nggak ada duit gitu kan. Nah, lalu karena gengsi cowoknya tuh merasa gagal gitu ya sebagai laki-laki gitu ya, dan dipermalukan di depan mbak-mbak toko laptop. Akhirnya cowoknya itu minjem duit lewat aplikasi online, yaitu adalah pinjol. Dimana dia dengan bangganya ya, dia kasih HP-nya, dimana nih gue udah punya duit dari pinjol. Terus mbaknya juga bangga gitu kalau tuh laki punya duit dari pinjol. Sakit ya menurut gue ya. Apa kebanggaan dari lu beliin laptop cewek lu, terus cowoknya ngasih tahu mbak-mbak laptopnya bahwa nih gue pinjem duit buat beli laptop. Gila menurut gue. Itu gila. Sangat-sangat gila ya. Dan bahkan aplikasi tersebut juga mau menawarkan untuk lo coba bisa download aplikasinya dan cek seberapa banyak uang yang bisa lo pinjem. Jadi kan objektif dari pinjem duit ini nggak lagi punya hal yang baik gitu. Dimana minjem duit biasanya mungkin buat muter modal bisnis atau apa gitu. Tapi ini untuk menyenangkan pacar gitu ya. Minjem duit untuk beli barang tersier bahkan. Yaitu adalah laptop. Ini menurut gue narasi iklan yang sangat gila gitu. Bahkan narasi sakit ini memang dilengkapi kan dengan stigma penjual laptop yang menganggap rendah sang laki-laki karena nggak mampu beli laptop. Akhirnya iklan ini menjelaskan bahwa harus hidup atas dasar pandangan orang lain dan gengsi yang tinggi. Bahkan lebih parahnya, ada juga sebuah iklan yang menggambarkan seorang pria yang pakai pinjol. Ini bukan beli laptop lagi, Jack, tapi bayar makan mahal dengan pasangannya juga pakai pinjol. Dengan narasi dan skema yang sama, yaitu adalah mau bayar tapi nggak bisa. Dan akhirnya ceweknya juga kesel pengen bayar, dan karena cowoknya ini gengsi, jadi dia pinjol. Dan aplikasinya juga ditunjukkan ke waitress yang bawa bonnya. Gokil banget menurut gue, ini narasi yang sangat-sangat sakit menurut gue. Tapi mungkin kesannya lucu ya. Menurut gue aja gue ketawa tuh ngeliat itu, karena itu salah satu iklan yang menurut gue jago banget sebenarnya, strategical banget gitu. Tapi di sisi lain tuh sampah banget menurut gue karena sakit jiwa gitu yang bikin narasinya. Tapi narasi iklan seperti ini yang memberikan sebuah pandangan normal kepada para penonton iklan ini bahwa apapun keinginan lu yang mungkin belum mampu lu dapatkan, apalagi barang-barang tersier, lu bisa dengan mudah mendapatkannya dengan cara pinjem duit online. Dan pinjem duit online adalah hal yang lumrah dan biasa. Jadi gak perlu malu, bahkan harusnya bangga karena lu bisa pinjem duit online. Kan gitu ya kira-kira ya pesan narasi iklannya gitu kan. Nah, kemudahan pinjol ilegal di luar negeri, kan di dalam negeri pinjol kita tuh bagus-bagus ya, apalagi ilegal juga bagus-bagus, iklannya sangat-sangat mengedukasi gitu ya. Jadi ini gue ngomongin ceritanya di luar negeri gitu ya. Nah, kemudahan pinjol ilegal ini dalam memberi pinjaman juga bikin orang-orang tuh semakin cepat untuk bisa minjem tanpa pikir panjang, tanpa pikir resikonya. Secara mekanismenya cuma ngasih KTP dan akses ke kontak kita yang sebenarnya adalah sebuah akses ilegal yang nggak boleh diberikan kepada sebuah aplikasi pinjaman. Bahkan aplikasi apapun, kecuali aplikasi yang berhubungan dengan kontak misalnya. Nah di sisi lain, pinjol justru minim informasi soal resikonya, yaitu bunga dan tenor yang cenderung pendek. Dimana pinjol ilegal itu bisa memberi bunga 4% per hari. Yang kalau lu terlambat bayar dan tumpuk terus bunganya dalam sebulan dari misal 1 juta uang yang lu pinjem, bisa jadi 3 jutaan dalam sebulan, yang jauh banget jika dibandingkan bunga bank yang mungkin cuma 12-13% setahun. Belum lagi biaya administrasi pinjol ilegal juga bisa nyampe 30%, dan itu nggak pernah disampaikan lewat narasi iklan mereka yang sebenarnya penting dan krusial banget. Nah gilanya dengan bunga setinggi itu, pinjol ilegal ini bukannya berhenti bergerak, tapi justru terus semakin luas lewat APK yang tidak terdaftar di Play Store maupun App Store, dan justru disebar dari satu orang ke orang lain, yang menciptakan efek domino pinjol ilegal yang ngebuat mereka dapat free marketing dari satu orang ke orang lain, dimana konteks orangnya adalah orang yang lagi kepepet ke orang kepepet lainnya yang lagi banyak kemauan misalnya. Karena marketing yang paling the best adalah memang word of mouth gitu. Itu paling the best, paling murah dan paling efektif. Nah sehingga literasi yang sakit dan memanfaatkan keinginan anak muda bikin orang tuh akhirnya makin banyak pakai pinjol dan mengabaikan ngeri dan predatorinya para pinjol ilegal ini dalam sudut pandang bunga dan interestnya. Sudah signifikan membidik anak muda yang banyak mau, pinjol ilegal juga diuntungkan dengan pandemi yang terjadi, di mana mereka tuh mendapatkan market baru, yaitu orang-orang yang lagi kepepet kebutuhan. Kalau tadi wants, sekarang kebutuhan, needs gitu ya. Bahkan fakta unik dari LBH itu menemukan bahwa pinjaman pinjol itu ya, yang pinjol ilegal itu kira-kira ada 72%-nya tuh adalah wanita. Ini menurut gue data yang cukup unik ya. Karena menurut gue kira tuh laki-laki doang gitu. Ternyata memang wanita juga banyak. Nah faktor wanita sebagai peminjam terbanyak itu juga datang karena mereka tuh rata-rata adalah figur yang ngurus rumah tangga nih, 72% ini. Dan yang menghadapi kebutuhan sehari-hari keluarga mereka.
dan didorong dengan faktor pasangannya itu mungkin kena PHK atau mengalami penurunan pendapatan, yang akhirnya membuat mereka tuh mau nggak mau nyari solusinya adalah pinjol gitu, supaya bisa tetap bikin dapur tuh ngebul. Nah, sehingga dengan faktor kepepet, cepat dan mudahnya meminjam, serta resiko yang nggak disosialisasikan dari awal, itu ngebuat angka peminjam tuh kayak bola salju gitu ya. Bukannya semakin kecil, tapi justru malah makin besar. Bahkan saat kripto dan saham yang lagi panas banget, yang seakan-akan jadi rahasia anak-anak muda kaya raya gitu ya, main forex segala macam, yang manteng di sosmed juga, dimana orang berburu kripto dan pamer-pameran di sosmed, itu akhirnya ngebuat juga banyak orang main pinjol buat investasi kripto dan saham dan forex. Menurut gue yang sangat berlawanan sebenarnya dengan definisi investasi sendiri, yang seharusnya dilakukan dengan dana dingin dan bukannya minjem. Kalaupun minjem, mending minjem sama orang tua gitu. Ini minjemnya sama pinjol, gokil, buat investasi. Gila ya. Jadi kebutuhan sehari-hari aja belum bisa terpenuhi, ini sudah yang namanya pinjol buat investasi. Pecah banget ya anak-anak sekarang ya. Jadi memang faktor lainnya adalah sosial media yang seharusnya bisa dipakai lebih bertanggung jawab oleh para penikmatnya, dan jangan cepat terpancing gitu dengan apa yang lu lihat di sosmed, karena terlihat di sosmed itu nggak selalu nyata. Banyak kok yang minjem ini itu cuma buat pamer di sosmed tuh, banyak banget. Jadi santai aja guys, dunia itu nggak sekaya itu gitu orang-orangnya ya. Rezeki orang juga masing-masing, jadi nggak usah iri juga. Kalau mau iri, mendingan jadiin itu motivasi untuk belajar lebih banyak soal finansial, pekerjaan, dan hobi lu untuk bisa menghasilkan lebih banyak uang, dan bukan malah minjem duit di pinjol untuk keinginan dan tersier lo. Apalagi sampai minjem temen terus kagak dibalikin, kan lebih parah lagi. Kayak kasus temen gue. Tapi memang dari seluruh definisi pinjol dan faktor di belakangnya yang gue riset secara sederhana, yang perlu dilakukan untuk yang namanya menentang pinjol di masa mendatang, untuk kita yang mungkin jangan sampai minjem duit online atau pinjol gitu, memang adalah masalah sosialisasi investasi cerdas yang lebih banyak, supaya ngasih definisi investasi yang benar. Bukan FOMO, bukan ikut-ikutan orang doang, tapi memang harus disosialisasikan dari sekarang. Bagaimana kerja kita dan mode menabung yang harus kita lakukan dari sekarang itu bisa menyelamatkan kita di usia tua dan mendapatkan kebebasan finansial yang memang jarang kita dapatkan dari orang tua kita mungkin. Masalah literasi, investasi, dan kebebasan finansial itu sendiri. Karena seberapa banyak sih orang tua kita yang memang generasi 70, 60-an yang sekarang udah jadi orang tua kita dan masih kerja sampai tua, karena mereka nggak diajarin soal investasi dari dulu, dan itu turun-temurun akhirnya sekarang ke kita. Walaupun tentunya ada beberapa orang tua yang mungkin memang melek secara finansial dan akhirnya ngajarin anaknya untuk investasi dari awal, itu adalah keberuntungan, privilege dari anak-anak tersebut. Tapi kita nih, gua pribadi yang juga nggak diajarin soal investasi dari kecil, itu jadi kesulitan gitu dan terlambat jadinya, walaupun nggak ada kata terlambat juga ya. Nah, untuk membantu yang namanya menabung, gue mau kenalin aplikasi investasi yang bisa ngebantuin kalian untuk nabung sekalian investasi lah di saham indeks US. Sebelumnya gue akan menjelaskan mengenai indeks Nasdaq 100 dan indeks S&P 500. Indeks S&P 500 adalah indeks yang terdiri dari 500 perusahaan publik terbesar Amerika Serikat. Nah, indeks merupakan sekumpulan portofolio sekuritas yang mewakili pasar tertentu. Indeks digunakan sebagai tolak ukur untuk menunjukkan kinerja pasar. Nah, sedangkan indeks Nasdaq 100 adalah bagian dari indeks komposit Nasdaq yang terdapat 100 perusahaan-perusahaan non-keuangan terbesar yang terdaftar di Nasdaq. Menurut Forbes.com, saham perusahaan di Nasdaq 100 itu menyumbang lebih dari 90% dari keseluruhan kapitalisasi pasar indeks Nasdaq Composite, yang sekarang berada di sekitar US 15 miliar atau 15 miliar dolar. Imbal hasil indeks Nasdaq 100 telah meningkat 40% selama setahun terakhir dan memiliki pertumbuhan mengejutkan, sebesar 230% selama 5 tahun terakhir. Nah, Peluang udah menjadi aplikasi investasi pertama yang menawarkan pengalaman investasi Nasdaq 100 di Indonesia. Selain itu, kalian juga bisa investasi dalam Micro E-mini S&P 500 Index Futures yang merupakan produk berjangka yang diperdagangkan di Chicago Mercantile Exchange. Nah, untuk lo yang misalnya mau coba, lo bisa yang namanya langsung download ini app Peluang. Link downloadnya udah gue kasih di description box di bawah. Terus lo bisa lakukan registrasi lah seperti biasanya lo masuk ke aplikasi-aplikasi, tentunya dengan isi data-data lo semua. Dan lo bisa pakai referral code gue nih yang gue cantumkan di layar, karena kalian bisa dapetin bonus hingga 1 juta rupiah di aplikasi tersebut. Terus tentunya yang namanya ini adalah aplikasi investasi, lo bisa langsung namanya verifikasi akun kalian. Cukup dengan foto KTP dan selfie dengan KTP kalian. Nah, setelah terverifikasi, kalian bisa top up deh dengan manual bank transfer atau virtual account.
Nah, yang menarik adalah kalau investasi saham kan kayaknya tuh langsung mahal banget gitu, gede banget, kayaknya nggak mungkin gitu buat anak-anak muda. Nah, karena lu anak muda mungkin yang seumuran sama gua, ya mungkin income-nya tuh nggak gede-gede banget gitu, bisa start dari peluang ini karena lu bisa yang namanya investasi atau beli sahamnya itu start dari 0,1 lot aja. Ini berkat yang namanya fitur e-mini futures yang tadi gue bilang. Jadi kalian bisa membeli produk tersebut dengan harga yang murah banget atau bisa dibeli dengan hanya 0,1 lot atau sebesar dihitung-hitung tuh 65.000 sampai 68.000 doang. Jadi benar-benar terjangkau banget. Bahkan pakai duit jajan aja tuh bisa seharusnya. Dan inilah literasi investasi yang harusnya diajarkan dari kecil. Dimana lo bisa investasi dari masa SMP, SMA, ngumpulin duit jajan jadi investasi. Dimana nanti lo mungkin bisa pensiun di umur 40 sampai 30 tahun mungkin bisa banget. Nah, gue pribadi itu juga pakai nih, dan gue baru masukin beberapa minggu lalu di indeks Nasdaq 100 dan indeks S&P 500. Ya meskipun sekarang minus di gue sekitar 3%, tapi gue santai aja karena memang investasi indeks saham beginian itu emang buat jangka panjang, bukan untuk jangka pendek. Yang juga memang pasti ada resikonya karena mengikuti naik dan turunnya kondisi pasar. Nah, soal keamanan kalian gak usah takut karena pakai peluang ini aman banget, app-nya tuh aman banget karena sudah kerjasama dengan PT PG Berjangka yang sudah diawasi oleh Bapeti tentunya. Dan OJK, Bapeti sendiri adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka gitu ya. Dan buat kalian yang mau download, silakan pakai code referral gua karena lu bisa dapat bonus di sana. Dan aplikasi peluang itu bisa kalian download di App Store ataupun Play Store, jadi udah accessible di mana-mana daripada buat download pinjol gitu ya. Atau buat download yang enggak, mendingan download aplikasi investasi yang harganya kecil banget gitu. Jadi mari kita investasi dan jadi pemilik saham perusahaan US yang kece-kece yang tidak mungkin itu merugikan di 5 tahun mendatang. Nah, jadi itulah dia yang bisa dibilang obrolan gue tentang pinjol dan juga peluang. Sebuah aplikasi yang mungkin bisa lo gunakan sebagai platform investasi lo untuk yang namanya mengamankan uang lo di masa mendatang. Karena yang paling aman sekarang adalah mengamankan masa tua. Tentunya kita semua pengennya pensiun, bisa vacation di mana-mana, staycation, mungkin punya yacht gitu ya. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan cara berinvestasi. Kalau enggak lo bisa nanti sampai 50-60 tahun mungkin bakal makin kerja, makin keras bahkan, dan mungkin cenderung gaji menurun karena lu sudah tua gitu ya. Sudah tua dan kalah sama anak muda yang lain, akhirnya lu stay gitu di sebuah perusahaan yang akhirnya ngegaji lu tuh juga kecil-kecil banget gitu. Kan kita nggak pengen hidup pas-pasan ya, kita kan bukan generasi yang punya privilege besar yang bisa dapetin income banyak atau punya sebuah mahkota yang tinggal kita pakai gitu setelah keluarga kita pergi ya. Kita adalah generasi-generasi yang berjuang ya, yang harusnya memang diberikan literasi investasi dan bukan pinjol. Harusnya sosial media juga ngebantu caranya untuk bisa mengkurasi iklan-iklan tersebut. Ya memang sekarang makin banyak yang cancer gitu aplikasinya. Kenapa nggak banyakin yang namanya literasi dan sosialisasi soal investasi? Itu yang harus diajarkan sebenarnya dari sekolah, bahkan karena dari sekolah lah SMP SMA mental kita tuh ditempa. Nah harusnya investasi ini muncul dan bukan ngomongin masalah akuntansi doang gitu, karena investasi yang jauh lebih penting. So itu dia, semoga kalian itu bisa melek matanya bahwa key point dari hari ini adalah investasi itu penting banget. Jangan sampai kita tuh menyesal di masa mendatang, dimana kita lupa investasi, duitnya kita pakai buat foya-foya dan akhirnya di masa tua justru nggak bisa foya-foya lagi karena lu udah nggak punya duit lagi gitu. Jadi mendingan kalau punya duit lebih investasikan, punya duit lebih investasikan. Yang penting kebutuhan itu sudah tercukupi, ya buat hiburan juga setidaknya 20% sampai 30% lo bisa masukin ke investasi. So itu dia, terima kasih semuanya sudah mendengarkan gue selama sekitar berapa nih, 20 menitan ini. Semoga ini bermanfaat buat lo semua supaya nggak terjerat pinjol dan nggak kayak teman gue yang tiba-tiba kabur. Oke, sampai jumpa semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivaldosantoso, gue di Instagram dan di Twitter. Kalau kalian punya pertanyaan terkait dengan pinjol dan juga aplikasi investasi peluang ini, kalian bisa DM gue juga. Dan jangan lupa download linknya di deskripsi di bawah, pakai referral code gue untuk dapetin bonus di sana supaya bisa jadi starter atau tendangan pertama saat lu memakai aplikasi peluang. Sampai jumpa semuanya. Selamat berakhir pekan ya, karena harusnya hari ini nggak tahu juga sih hari apa ya. Tapi ya udahlah, intinya sampai jumpa di curhat-curhat selanjutnya. Bye bye guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it.